Teman-teman, hari ini Minggu Biasa pekan ke-26. Sangat menarik merefleksikan bacaan-bacaan hari ini. Saya mulai dari bacaan kedua 1 Timotius 6 ayat 11-16. Di dalamnya tertulis, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil." Kalimat ini saya rasa bisa jadi dasar kenapa kita harus berbuat baik dan hidup taat pada Tuhan. Menurut saya, kita manusia ini adalah makhluk spiritual, maka semestinya yang harus ditempa di dunia adalah spirit kita. Jiwa kita, roh kita lah yang mestinya kita gembleng. Maka saya rasa gemblengan itu jelas tertuang dalam ayat 11 yang menyatakan agar kita menjauhi kejahatan, mengejar keadilan, taat beribadah, setia, banyak berbuat baik, berbuat kasih. Maksud saya, sabar dan lembut. Ini sudah clear, jelas. Jadi kalau kita berbuat baik itu demi menggembleng jiwa, roh kita agar makin seperti Tuhan yang suci. Lumen Gentium atau Dokumen Konstitusi Dogmatis tentang Gereja bab 1 nomor 2 alinea 1 menyatakan, atas keputusan, kebijaksanaan serta kebaikannya yang sama sekali bebas dan rahasia, Bapa yang kekal menciptakan dunia semesta. Ia menetapkan bahwa ia akan mengangkat manusia untuk ikut serta menghayati hidup ilahi. Jadi kita bersedekah, kita berbagi, kita peduli pada yang membutuhkan, bukan karena kewajiban, bukan juga karena pahala, melainkan agar kita seperti Allah, karena itulah hakikat diri kita. Karena itu bacaan pertama Amos 6 ayat 1 ayat 4-7 bicara keras pada orang-orang Israel yang pada waktu itu menikmati hidup makmur, sejahtera, tapi tidak peduli pada sesamanya yang miskin. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Dan kalimat celakalah ini berlanjut terus. Sementara bacaan Injil dari Lukas 16 ayat 19-31 menunjukkan dengan jelas siapa sesama yang harus menjadi opsi kita agar kita peduli. Lazarus yang pengemis adalah wakil dari orang-orang miskin dan menderita. Dan dalam bahasa kita saat ini kita biasa kenal dengan LMTD atau kaum lemah, miskin, tertindas, dan difabel. Dalam hal ini bacaan Injil menegaskan bacaan pertama dan menyatakan bahwa menjadi murid Kristus tidak cukup hanya dengan kita tidak menyakiti orang, tidak berbuat jahat, atau kita tidak menyalahi orang, tetapi kita harus peduli, terutama pada kaum LMTD. Buddha Teresa dari Kalkuta berkali-kali menyebutkan bahwa di dalam orang-orang lemah, miskin, tertindaslah dia menemukan wajah Kristus. Jadi teman-teman, saya rasa saya sendiri, Anda semua bukan manusia sempurna. Saya menyadari bahwa saya masih terus belajar untuk bisa peduli pada mereka yang membutuhkan, terutama kaum LMTD tadi. Karena itu dengan kerendahan hati, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita berani peduli pada mereka yang lemah, miskin, tertindas, dan difabel. Mohonlah selalu dalam setiap kali doa-doa yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin.